Inilah jejak peninggalan agama Hindu di tanah Karo yang perlu kita ketahui bersama. Selamat sahabatku, Cahaya Dharma, bagaimana kabar sahabat? Sehat selalu dalam lila karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang memudahkan rezeki para sahabat. Sahabatku, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengunjungi atau menelisik terkait Museum Pusaka Karo, dan dari sinilah bisa kita ketahui terkait jejak peninggalan agama Hindu di tanah Karo. Sahabatku, dimanapun berada, satu lagi catatan yang perlu kita ketahui yang menunjukkan pengaruh agama Hindu itu pernah ada dan mungkin masih ada sampai saat ini di tanah Karo. Terkait catatan ini terekam dari sebuah sudut yang memajang artefak terkait dengan tradisi Pekualuh Seberaya. Tradisi Pekualuh Seberaya adalah suatu acara khusus yang berkaitan dengan kepercayaan penganut agama Hindu di tanah Karo. Pekualuh ini artinya setiap waluh atau 8 dalam bahasa Karo. Tahun sekali acara Pekualuh dilaksanakan di desa Seberaya. Acara ini dilaksanakan dengan maksud sebagai penghormatan bagi leluhur, keluarga, dan orang tua yang sudah meninggal. Acara Pekualuh ini merupakan suatu peristiwa sejarah dan kebudayaan yang besar di tanah Karo karena sangat jarang dilakukan sejak zaman dahulu. Nah, dari catatan yang sudah ada, acara Pekualuh Seberaya pernah dilakukan 2 kali di desa Seberaya, yakni sekitar rentang tahun 1850 hingga 1880. Nah, terkait sekilas tentang hubungan Hindu yang ada di tanah Karo ini juga berkaitan dengan hubungan Hindu yang ada di India. Karena pada abad pertama setelah Masehi terjadi migrasi orang India Selatan yang beragama Hindu ke Indonesia, termasuk ke Sumatera. Di sini mereka memperkenalkan aksara Sanskerta, Palawa, dan ajaran dalam agama Hindu. Dan pada abad kelima juga terjadi gelombang, yaitu memperkenalkan tulisan Nagari atau tulisan Dewa Negari. Tulisan Nagari inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari aksara Batak. Nah, lanjut sahabatku, pelaksanaan atau pelaksana dari acara Pekualuh Seberaya ini adalah cabang marga Sembiring Singombak. Seperti di sini banyak sekali ada Sembiring Meliala, Sembiring Brahmana, Sembiring Depari, Sembiring Jolia, Sembiring Pandia, Sembiring Pelawi, Sembiring Muham, Sembiring Tekang, dan Sembiring Maha. Ini adalah marga-marga Sembiring yang juga disebut Sembiring Simantangken. Semeton sahabat, menurut sejarah marga Sembiring ini berasal dari India yang kemudian berasimilasi dengan suku Karo. Nah, terkait acara Pekualuh Seberaya yang dilakukan oleh mereka di sini juga merupakan salah satu tradisi dengan nama lain yang dilakukan juga di India. Nah, selain tradisi Pekualuh Seberaya, ada juga benda yang menunjukkan ciri jejak warisan Hindu di sebuah desa, tepatnya di Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo,
benda itu adalah sebuah arca dengan gambaran wujud Dewa Wisnu. Kita bisa lihat di sini. Di sini juga ada gapura yang menyerupai gapura bergaya Hindu. Coraknya mirip dengan gapura pada kerajaan Majapahit maupun kerajaan Mataram Hindu di Pulau Jawa. Nah, dari sini ini menegaskan adanya pengaruh agama Hindu di Tanah Karo yang datang dari India pada masa dahulu kala. Pengaruh agama Hindu dari India ini melahirkan kepercayaan atau agama suku Karo yang disebut agama Pemena. Agama Pemena ini mengenal adanya di Bata Datas atau Guru Batara. Ini yang memiliki kekuasaan atas dunia atas atau angkasa. Lalu ada di Bata Tengah atau Tuhan Padukah Ni Aji yang menguasai dan memerintah di bagian dunia yang kita huni ini. Dan di Bata Teruh atau Tuhan Banua Koling yang memerintah di bagian bawah bumi. Ini sama dengan konsep Trimurti pada agama Hindu dengan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, sahabatku, di sini juga bisa kita lihat model patung dan perahu kematian dalam tradisi Pekualuh Seberaya terkait dengan kisah tentang marga Sembiring yang disebut sebagai Sembiring Singombak. Nah, di sini setiap 8 tahun sekali keluarga Sembiring Singombak tersebut akan melakukan pesta adat kematian dengan menghanyutkan abu atau tulang-tulang dari keluarga atau leluhur mereka. Nah, jenazah atau tulang-tulang inilah yang digali kemudian dibakar terlebih dahulu dan dimasukkan ke sebuah kotak atau pot dan diletakkan, dan ada juga di sini yang ditaburkan di dalam kapal yang disebut pelangkah. Kemudian pelangkah dihanyutkan ke sungai Lau Biang atau Lau Beringin, lalu dilempari dengan batu agar lebih mudah hanyut. Nah, sahabatku, tradisi yang dilakukan di sini ini sangat sama dengan tradisi ajaran warisan agama Hindu. Inilah culture budaya agama Hindu dengan konsep yang berbeda-beda dan tujuannya sama seperti itu. Nah, tradisi yang dilakukan di sungai ini ini merupakan pengganti dari simbol kesatuan culture dan spiritual. Ini juga banyak terpaut dengan Sungai Gangga di India seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada peti kayu yang berbentuk perahu dengan bagian kepalanya yang berbentuk seekor burung rangkong. Perahu itulah yang disebut pelangkah seperti yang kita lihat. Nah, sahabatku, pelangkah terletak di sisi samping rumah adat Karo. Pada sisi atas peti terdapat seorang laki-laki pada bagian depan yang biasanya menyandang sebuah senjata, dan wanita diletakkan pada sisi bagian belakang seperti itu. Dan figur wanita adalah sosok seorang dukun atau guru Sibaso. Patung-patung seperti ini terdapat pada perahu keluarga Sembiring. Nah, sahabatku Cadharma yang budiman, jadi ini terkait semeton umat Hindu yang ada di Tanah Karo tetap melestarikan warisan leluhur sampai saat ini, dan semoga makin memantapkan serada dan bakti kita di jalan Sanatana Dharma agama Hindu dengan berbagai macam tradisi yang sangat universal dalam satu lingkaran konsep, yaitu Pancasrada. Dan tiang aturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan salam cahaya Dharma.